Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Halo semuanya, kita kembali lagi di program Ngobrol bareng HW hari ini, hari Selasa 21 April pas hari Kartini jam 4 sore. Sebentar lagi saya akan mengundang Ibu Helena Abidin dari The Golden Space Indonesia untuk join IG Live kita. Kita akan ngobrolin soal memaknai hidup ketika menghadapi krisis pandemi saat ini. Kita nggak panjang-panjang, saya langsung panggilkan Ibu Helena di sini ya. Hai Ibu Helena. Halo, hai Mbak. Apa kabar? Baik, so Sehat-sehat? fresh. You look so fresh. Thank Always. you. Karena warnanya kali ya. Iya, makanya aku juga pilih yang pink. Yang cerah-cerah ya. Iya, di tengah Selamat- COVID we have Iya. ya happy gitu ya. Harus happy. Selamat Hari Kartini ya Mbak. Iya, sama-sama saya. Iya, biasanya kita ketemuan ya. Iya, biasanya di itu tuh Pacific Place. Iya. Oke, selamat datang di acara Her World. Kita punya acara yang rutin diadakan di IG Live setiap Selasa dan Jumat. Namanya Ngobrol bareng Her World. Topiknya Iya. macam-macam. Dan saat ini saya terima kasih banget kedatangan Ibu Helena Abidin yang sebenarnya sibuk banget nih, tapi bisa meluangkan waktunya untuk Her World. Topik kita kali ini adalah Embracing the Soul Circle. Iya. Mungkin Mbak Helena akan jadi ahlinya di sini yang akan menerangkan apa sih itu sebenarnya. Atau sebelumnya kita bicara dulu tentang The Golden Space Indonesia ya Mbak, di mana Mbak boleh. Helena ini adalah sebagai corporate director dari The Golden Space Indonesia. Boleh dijelaskan dulu Mbak, The Golden Space Indonesia itu apa dan apa aja kegiatannya? Oke, The Golden Space Indonesia sebenarnya adalah pusat meditasi untuk kesehatan dan transformasi hidup. Kami berada di Jakarta sejak tahun 2016 dan saya bergabung di The Golden Space sejak Januari 2019. Saya adalah Certified Meditation Instructor. Tapi juga saya handling corporate business, saya director corporate, jadi tujuan saya adalah membawa meditasi, mindfulness ke dunia korporat yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan, betul. Apa saja Mbak kegiatan yang sudah dilakukan selama Mbak Helena sudah join di The Golden Space Indonesia? Saya banyak sekali belajar karena dunianya baru ya Santika. Saya biasanya dunianya yang dengan brandnya, tapi sekarang dunianya memang totally different. Jadi saya banyak mengisi waktu sebenarnya dengan belajar, juga training-training supaya saya selalu bisa meningkatkan ilmu saya di bidang mindfulness ini. Saya sudah mendapat sertifikasi, tapi nggak pernah belajar itu setiap hari karena apa yang kita bisa pelajari itu luar biasa banyaknya. Dan saya juga memperkenalkan meditasi mindfulness ke beberapa perusahaan. Jadi klien kita banyak yang banking, technology companies, itu memang banyak yang stress levelnya tinggi Santika. Jadi kita bawa mindfulness itu ke kelas-kelas khusus di office-nya mereka. Tetapi karena lagi work from home, akhirnya kita bawa juga online. Oh gitu ya, jadi secara online juga sekarang udah jalan ya Mbak? Iya. Oke, jadi sedikit juga saya ingin menjelaskan kepada para viewers dan followers Her World di sini, juga followersnya The Golden Space Indonesia. Mbak Helena Abidin ini adalah partner Her World Indonesia sudah dari sejak 2015 ya Mbak ya, di mana kita selalu mengadakan acara tahunan namanya Her World Women of the Year, dan Mbak Helena selalu mengasuh acara coaching klinik bagi para Her World Women of the Year dari tahun ke tahun ya. Topiknya dari mulai personal branding sampai mengajarkan bagaimana kita mempraktekkan self love gitu. Jadi itu luas sekali pembicaraannya dan ilmunya juga. Tadi ilmu mindfulnessnya Mbak Helena tuh sangat-sangat luas, sehingga kita juga pengen
ngobrol di sini secara live supaya yang nanya juga bisa dapat jawabannya langsung saat. Yang mau bertanya silakan. Iya ya. Mungkin kita awal dulu kali ya. Iya. Prolog dulu nih intronya. Kira-kira pelajaran hidup terbesar apa yang akan kita dapatkan dari krisis pandemi ini, Mbak? Dari pandangannya Mbak Helena. Satu pelajaran buat kehidupan kita bahwa ternyata kita tidak bisa mengontrol semua dalam hidup kita. Benar. Biasa kalau misalnya di office, di kantor, di bisnis kita pengennya ngontrol kan. Tapi kita dihadapkan ke suatu situasi di mana kita lost control sama sekali terhadap sebuah kejadian yang sangat luar biasa dan di seluruh dunia pula. Secara berbarengan. Secara berbarengan dan kita menjadi harus working from home. Kita terpaksa harus mengisolasikan diri kalau memang ini menjadi pandemik lagi dan kita tidak tahu berapa lama lagi ini akan berlangsung kan. Jadi kita bisa melihat di sinilah apa yang kita bisa pelajari bahwa ada kuasa yang lebih besar dari yang sebelumnya mungkin kita anggap biasa aja gitu kan ya. Karena begitu sibuk kita mencari karir, berbisnis, mencari uang, mencari status, mencari power dan semuanya itu. Bersosialisasi juga. Sosialisasi dan semuanya itu dan kita bisa melihat sekarang kita harus berdiam di rumah. Ternyata kita tidak bisa mengobrol, kafe-kaferia, itu semua. Semua semua itu tidak dapat kita kontrol, tapi kita bukannya helpless juga ya Mbak ya? Enggak. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan, mungkin lebih ke dalam diri kita sendiri begitu ya Mbak Helena? Ya betul. Jadi mau nggak mau apa yang kita bisa pelajari bahwa situasi ini mengajak kita untuk lebih refleksi ke dalam diri kita sendiri, menggunakan waktu di mana kita berdiam diri di rumah ini untuk kita merefleksi diri dan bertanya kembali gitu sebenarnya apa tujuan kita hidup gitu kan ya. Kita bisa melihat bahwa dengan virus corona ini kematian itu, batas kematian dan kehidupan itu sedemikian tipisnya gitu kan. Tadinya kita hanya bisa melihat berita dari sana sini, ternyata teman dekat kita kaget gitu kan, ternyata circle-nya semakin dekat. Circle-nya semakin dekat dan semakin ini. Jadi kita bertanya gitu, arti hidup itu apa kalau misalnya dalam beberapa hari kita tahu-tahu harus kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau kita ternyata juga mendapatkan virus ini gitu. Jadi kita harus merefleksikan diri tentang hidup kita kembali sebenarnya. Lalu setelah kita bisa merefleksikan hidup kita, lebih memaknai hidup kita, kira-kira perubahan apa yang akan terjadi setelah masa pandemi ini, Mbak? Bagaimana kita memandang ke diri kita, atau bagaimana memandang kita bagaimana persepsi kita terhadap teman-teman kita atau lingkungan sosial kita? Apakah itu akan berubah juga? Iya, akan berubah. Ini pasti. Setelah pandemik ini berlalu, kita akan melihat perubahan yang sangat besar terjadi di dunia. Seperti apa misalnya? Seperti apa? Kita akan melihat bahwa banyak sekali bisnis akan berjatuhan. Big business akan berjatuhan. Tata cara lama, sistem lama berbisnis, sistem lama kita bekerja itu akan tidak valid lagi untuk waktu yang akan datang. Itu pasti akan terjadi. Kita akan lihat begitu banyak akan ada pemutusan kerja ya terjadi karena memang bisnisnya tidak jalan, dan kita harus mencari kreatif untuk mencari bisnis yang baru yang memang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang gitu. Ya, kira-kira bisnis baru ya. Bisnis itu akan lebih environmental friendly. Kita selama ini lupa kita memperlakukan bumi ini dengan sangat tidak adil karena kita fokus pada profit, pada money, pada power. Kita menggunakan sumber daya bumi ini dengan secara tidak adil. Kita melihat kerusakan hutan, ya, semua nature kita mengalami ini, binatang-binatang yang sudah punah, gitu kan ya. Virus ini pun terjadi karena kita tidak memperlakukan bumi dengan baik.
kita tidak memperlakukan sesama manusia dengan baik karena kita hanya berfokus pada diri sendiri. Semua untuk keuntungan diri pribadi, keuntungan bisnis dan semuanya. Materialistik ya. Materialistis dan semuanya ini. Nah, inilah saatnya di mana sebenarnya dunia dikejutkan, kita semua dikejutkan. Kita semua dihentak untuk berhenti sebentar. Kita lihat begitu banyak pabrik-pabrik berhenti bekerja, tidak beroperasional, begitu banyak bisnis-bisnis yang harus stop saat ini, dan kita bisa melihat sekarang bumi kita terasa lebih segar ya, kita bisa melihat langit biru dan semuanya ya, less yang dulu nggak pernah kita lihat ya, less pollution, right? Ya, jadi saatnya bumi ini sebenarnya dia purify dirinya gitu ya. Ibarat kita juga ya, kalau kita kerja terlalu capek, udah ini, aduh aku pengen ke spa kan, pengen harus rehat sejenak. Rehat sejenak. Ini skala besar bumi kita gitu, dia ingin rehat juga. Di sini ada komen dari Ibu Stefani Hermawan, katanya setelah ini pasti akan banyak purposeful bisnis yang akan berkembang dan banyak yang mengubah konsep visi misinya juga menjadi sebuah konsep sosial atau sebuah konsep perusahaan yang punya misi tertentu yang juga sangat memikirkan bumi gitu ya. Itu betul ya. Jadi bisnis-bisnis yang sebelumnya hanya memikirkan keuntungan profit saja harus dihadapkan ke kenyataan untuk merestrukturisasi atau mereka bahkan jatuh sama sekali, dan harus dibangun ulang lagi dengan mengikutkan visi purpose, misinya untuk dunia apa, untuk society apa, untuk masyarakat apa gitu. Tapi sementara itu juga bisa meraih profit juga dari situ ya. Of course, karena profit karena kalau enggak tidak akan sustain juga bisnisnya gitu. Tidak akan sustain gitu. Jadi akan ada perubahan seperti itu. Dan saya akan melihatnya itu juga akan terjadi pada diri kita pribadi masing-masing. Ya, kita akan lebih spiritual setelah ini. Ya, kita akan lebih melihat ke dalam, lebih connect dengan hati kita, lebih humanis, lebih memberikan kebaikan, ingin memupuk kebaikan. Kalau udah ada masalah yang dulu kita ingin selesaikan, apakah ada konflik-konflik atau drama-drama gitu kan ya. Itu kita ada kecenderungan dengan energi bumi yang sekarang terjadi, kita ingin balik ke diri kita sendiri dan berdamai dengan diri kita sendiri dan hidup lebih tenang, lebih bahagia. Wah, kayaknya efeknya akan lebih bagus ya nanti ya, asalkan kita bertahan untuk survive di masa sulit ini ya Mbak ya. Iya. Setelah kita survive nanti semua akan lebih baik. Iya. Saya kira kita semua sepanjang kita punya niat yang baik, Santika ya, niat yang baik, dekat dengan Sang Pencipta, kita akan melewati ini dengan mulus gitu ya. Iya. Tadi ada yang juga komen di sini, Mbak Betty Burhan, katanya banyak sekali hal-hal yang kita nggak bisa kerjakan di rumah ketika masa yang sibuk kemarin itu, ataupun banyak sekali hal-hal yang sebenarnya mengganggu pikiran kita, tapi karena kita waktunya sedikit untuk berpikir ke dalam, akhirnya yang mengganggu di pikiran itu dicuekin aja gitu. Dan nggak mustahil kita jadi orang yang sangat tidak sensitif terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Bagaimana menurut Mbak Helena? Iya, jadi kehidupan kita yang demikian keras dan kita ingin memperjuangkan kesuksesan, memperjuangkan status bisnis kita, and then focus on profit, itu sebenarnya membuat diri kita itu hati kita itu tertutup sebenarnya. Jadi kita kurang bisa mengapresiasi diri kita sendiri, kurang bisa mencintai diri kita sendiri. Kita kerja terus, ya sampai stres. Karir sukses, bisnis sukses, uang banyak, status, semua sangat direspek, reputasi Tapi kalau tidak dibarengin dengan spirituality, itu kita akan merasa kehampaan. Jadi seperti tadi Santika bilang bahwa profit harus dibarengi dengan purpose ya. Kalau nggak ada uang, kita gimana doing our purpose, right? Itu the same dengan pribadi kita, sama prinsipnya. Bahwa kita bisa meraih sukses dalam hidup ya, meraih
kita ingin traveling kemana, kita ingin enjoy this life, we have to enjoy our life. Kalau nggak, kenapa kita hidup? Tetapi secara spiritual, kita juga harus lebih dekat dengan yang kuasa, lebih dekat dengan diri kita, ya, melakukan kebaikan. Ini yang saya sebut sebagai soul circle tadi. At the end kita bisa merasakan mungkin sebelum COVID ini teman-teman kita kok hanya share low ya gitu ya, kok cuman hanya cetek ya, say hi, iya, you know what I mean lah ya. Kita kadang-kadang pergi ke suatu event di society, kita cium pipi kiri, pipi kanan, tapi itu pun nggak nempel gitu, kayak ada ini ya, virus gitu kan ya, atau bakteri di wajah kita. It's not honest from your heart. Like you smile, kita ngeliat teman-teman kita smile, tapi smile-nya itu is just here gitu kan ya, it's just cuman di permukaan aja gitu. Itu bukan sesuatu yang sebenarnya otentik diri kita sendiri. Pasti seseorang ini tidak bisa bersenyum, tidak bisa menyapa kita dengan hangat. Itu mereka punya issues emosional dalam diri mereka sendiri. Jadi teman-teman seperti ini jangan kita jauhi, tapi kita harus memberikan lebih banyak cinta buat mereka, lebih banyak kindness-nya. Tetapi pada kenyataannya setelah COVID krisis ini, kita akan lebih spiritual, kita akan lebih merefleksikan diri kita sendiri, kita akan lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, kita akan lebih mencoba mengerti kenapa kita berada di dunia ini. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Apakah hanya cuman ya untuk sekolah, ya sudah sekolah, kerja, habis itu menikah, habis itu punya anak, then what gitu kan ya? As a woman also kan kita masa cuman begitu aja sih kita hidup gitu kan? Then what? Apa yang bisa membuat kita happy? Nah inilah saat momen-momen ini, mumpung kita berada di rumah, untuk benar-benar merefleksikan diri, masuk ke dalam diri kita untuk bertanya kenapa kita berada di dunia ini, why we are here, and apalagi yang harus kita lakukan di dunia ini. Tidak hanya karena faktor umur ya, aku sih udah above 50 ya saat ini ya. People always say tos. Tapi nggak ngerasa 50 kan? Enggak. Masih 30s, right? But we feel that so much of things that we can do yang masih kita bisa lakukan di dunia ini, right? To bring happiness, untuk improve dunia ini, untuk membawa pendidikan yang lebih baik buat anak-anak, ya, agar memberikan harapan. Semuanya itu bisa kita lakukan gitu. Jadi saat ini cobalah dipikir. Jadi kita jangan hanya mengejar materi, status dan lain-lain, tapi coba untuk berpikir lebih dalam lagi. Oke, ini saatnya ya. Jadi walaupun di rumah aja, kita lebih banyak waktu untuk memikirkan ke dalam dan untuk memaknai hidup ini ya. Iya. Mbak, kita di rumah aja ini kadang-kadang ada perasaan bosan. Bekerja juga ada batasnya karena pergerakan kita itu dibatasi oleh hanya via digital gitu. Jadi hubungan antar manusia itu menjadi sangat sulit sekarang gitu. Kalau dulu kita ada apa-apa yang ingin saya brainstorming, saya tinggal keluar ruangan, halo-halo dengan tim di luar gitu, terus kita bisa brainstorming dengan segitu serunya sambil makan gorengan gitu kan. Kalau sekarang brainstormingnya lewat digital, kadang-kadang stres juga sih Mbak. Di sini tadi ada yang tanya juga, ada yang tanya dari Mbak Kiki Riyama, bagaimana menghadapi stres di rumah, menghadapi masa-masa seperti ini. Ya, banyak sekali dari teman-teman dunia korporat maupun generasi younger generation, millennials yang memang mengalami stres, dan saya melihat situasi ini justru akan menambah pressure, tantangan, karena di rumah bekerja ternyata tidak mudah gitu. Saya berbicara beberapa teman korporat, itu tidak mudah karena di rumah itu biasanya kita untuk istirahat, untuk keluarga. Sekarang kita harus bercampur dengan pekerjaan kan ya. Jadi sangat penting bagi kita adalah untuk always calm, diri kita selalu merasa tenang ya, untuk
menerima semua apapun yang terjadi saat ini gitu. Jadi jangan resist gitu dalam hal ini. Kita jangan merasa kesal atau mencari kambing hitam. Biasanya kita mencari kambing hitam kalau dalam suasana seperti ini gitu. Tapi apa yang mesti kita cari kambing hitam kan? Apakah virus? Nggak bisa kan? Biasanya kita akan cari kekesalan kita tumpahkan kemarahan mungkin dengan suami atau dengan anak-anak gitu kan. Padahal kekesalannya karena persoalan kantor yang tidak beres atau ada masalah kesehatan dengan yang lain-lainnya gitu. Tapi kita mencari kambing hitam. Nah, ini yang saya sarankan untuk bermeditasi selama masa COVID pandemik ini di rumah. Ini sangat bermanfaat sekali meditasi itu. Kita very easy, it's actually very practical tool. Hanya dengan menutup mata sejenak, kita atur nafas, tarik nafas, ditahan, dihembuskan kembali, dan kita fokus pada pernapasan dan menenangkan diri kita. Karena kenapa kita stres? Karena kita membiarkan pikiran itu menguasai diri kita, Santika. Jadi apapun ini, deadline harus IG live, belum Facebook live, belum ini gitu kan, mesti nyelesain artikel segala macam, koordinasi itu membuat ini itu menguasai diri kita gitu. Tapi jangan sampai pikiran ini menguasai kita, tapi kita harus tetap calm, and kita yang menguasai pikiran itu, menjaga pikiran itu. Mana yang positif, mana yang harus kita isu-isu yang harus kita tanganin, dan mana yang tidak perlu kita pikirkan itu. Berita-berita buruk, berita-berita negatif, jangan sampai itu mempengaruhi diri kita. Kita lebih sibuk ngecek Instagram, feed news dan segala macam daripada menggunakan waktunya untuk actually buat diri kita sendiri. Jadi saya sih menyarankan kita untuk membuat meditasi itu menjadi habit. It's very good habit. Jadi meditasi bisa kita lakukan dengan berdiam diri saja, menenangkan diri dan fokus pada pernapasan 5-10 menit aja setiap pagi. Jadi waktu yang terbaik untuk meditasi kapan ya, Mbak? Karena tadi ada yang tanya juga di sini. Iya, pagi biasanya ya? Biasanya pagi jam saat matahari terbit. Jadi bisa jam 5.30 sampai jam 6, that's the best timing. Karena matahari terbit itu energinya luar biasa. Dan kalau bisa kita lakukan di kebun, jangan di outdoor dalam, ya? Outdoor. Jadi kita bisa menerima energi dari matahari langsung ke dalam tubuh kita. Dan juga malam sebelum tidur, sebenarnya sunset sih ya, sama pada waktu matahari terbenam. Tapi ya mungkin susah. Bisa juga sekarang waktu kita berada di rumah, tapi sebelum tidur kita lakukan juga. Jadi apakah apakah bisa dengan iringan musik yang calming atau lebih baik sunyi sama sekali? Itu untuk meditasi. Preference dari diri sendiri. Kita tergantung diri kita sendiri sukanya seperti apa. Jadi yang paling penting adalah mencari spot, tempat yang kita senangi di dalam rumah. Mungkin di living room atau di study room, di mana kita ada menerima cahaya dari jendela itu ya, tempat itu. Dan tempat itu jadilah tempat kita yang bisa create happiness for us. Kita sediakan bantal, kita bisa pakai essential oil, bisa pakai lilin ya, atau apapun dengan musik yang kita sukai. Bisa juga tanpa musik, karena tergantung, ada teman-teman juga, kok aku nggak suka musik ya Mbak? Ya it's okay without music, kita mungkin lebih tenang. Atau dengan musik yang tenang. Kalau saya demen musik, kadang-kadang kalau ini juga lebih senang tanpa musik sama sekali. Apapun itu, jadi kita selalu kalau misalnya merasa stres, kita kembali ke tempat ini. It's just like our happiness corner gitu ya. Our nest ya. Iya, nest. To be with us gitu. Kembali ke dalam diri kita sendiri dan menjadi diri kita sendiri. To be very honest dengan diri kita sendiri. Kita nggak happy ini, nggak apa yang ingin kita perbaiki dalam hidup. Kita masih punya masalah dengan suami, ayah, ibu, kakak. Apapun itu harus kita bereskan supaya hidup kita bisa lebih lancar gitu. Rezeki, bisnis, relationship itu akan lebih lancar kalau kita bisa membereskan masalah-masalah dalam hidup kita satu persatu. Dengan cara meditasi itu ya. Tadi Mbak Helena menyebutkan, tadi saya potong, maaf. Apa bedanya meditasi dengan doa?
Iya betul, banyak yang bertanya beda meditasi dengan doa apa? Kalau Iya. doa itu Santika, kita doakan ya, kita selalu minta, oh Tuhan, saya minta kesehatan yang baik, saya minta anak-anak saya sekolah bisa lulus, minta rezeki, minta pekerjaan ini, oh aku pengen project ini, pengen karir ini atau apa, itu semua kita bicara Memohon. dengan Tuhan, memohon gitu kan. Tidak ada yang salah dengan itu, it's very good gitu ya. Paling nggak kita create the connection. Tetapi meditasi sebenarnya adalah mendiamkan, menenangkan pikiran kita supaya kita bisa mendengar suaranya. Nah, ini dia yang kita lupakan dalam hidup kita yang sangat sibuk sehari-hari. Kita lebih banyak meminta daripada mendengarkannya. Padahal dalam komunikasi sehari-hari kita harus pakai dua cara toh, berbicara dengan mulut dan mendengarkan dengan telinga. Nah, dengan yang Maha Pencipta kita, dengan apapun kita sebut universe, dengan Tuhan, kita lupa itu Santika. Kita banyak memintanya daripada mendengarnya gitu. Nah, makanya kita kehilangan intuition. Kita kata-kata intuition, suara hati itu kita tahu itu ada dan selalu benar, tapi kita tidak bisa mendengarkannya atau fully trust ini kalau kita nggak melatihnya. Nah, melalui meditasi kita bisa melatihnya, melatih untuk mendengarkan suara-suara petunjuk itu. Hari ini saya harus lakukan apa? Wah, bisnis saya menghadapi situasi seperti ini, saya harus memotong karyawan, saya sudah mungkin apapun dalam kondisi yang sangat stres seperti ini, harus saya lakukan apa ya? Sebenarnya adalah berdiam diri dan mencari jawabannya dalam diri sendiri. Karena hati nurani itu pasti akan berbicara yang benar ya. Iya, betul. Betul sekali. Itu bisa dilakukan dengan meditasi setiap hari ya Mbak. Jadi istilahnya ya seperti mengikis problem-problem yang selama ini tertumpuk yang nggak sempat kita selesaikan gitu ya. Iya, kadang-kadang banyak trauma-trauma masa lalu kita lupa, tersimpan di alam bawah sadar kita, dan dengan meditasi itu keluar. Misalnya ada cases-cases di mana mengalami trauma masa kecil, dia lupa, tetapi dia merasa ketakutan bertemu dengan seseorang atau berada di dalam keramaian. Ternyata setelah bermeditasi dia bisa merasakan mungkin pada waktu masa kecilnya mengalami physical abuse, ketakutan yang luar biasa, rasa sakit yang luar biasa, tetapi disuppress gitu. Nah, kita makanya meditasi di Golden Space kita bantu untuk healing. Hal-hal seperti ini bisa di-healing dengan cepat sekali. Kita nggak bisa menyimpan trauma, rasa sakit dan segala macam itu di dalam hati dan pura-pura semua sudah selesai, kayak nggak ada apa-apa dalam hidup gitu. Iya, kan banyak kita begitu kan, ketika seolah-olah, oh I don't have any problem, I'm fine, I'm good, I'm great gitu kan. Tapi ternyata banyak banget yang di dalam numpuknya ya. Iya, because we keep it inside, karena kita malu mengungkapkannya. Kita merasa begitu kita mengungkapkan mungkin harga diri kita jatuh, self worth kita jatuh, reputasi kita terpengaruh gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan kita menyimpannya di dalam diri kita sendiri. Gitu. Oke. Wah, banyak banget di pelajaran hari ini. Iya. Yang saya ceritakan, yang saya belajar 3 tahun ke sana. Iya ya. Ini ada yang tanya lagi tadi. Selama kita di rumah ini kan kita bertemu terus nih dengan anggota keluarga yang lain. Masing-masing membawa stresnya masing-masing. Karena mungkin ada targetnya masing-masing, dari pekerjaannya kah atau dari problemnya sendiri, seperti itu. Ini bagaimana menghadapi ini? Ini Hafizah Rana tadi tanya, bagaimana bisa menenangkan diri di antara anggota keluarga yang juga stresnya sama dengan kita? Iya, ini penting sekali, makanya harus bermeditasi. Ya. Bermeditasi itu create positif frekuensi dan energi dari dalam tubuh kita. Makanya kita harus bermeditasi pagi hari, Santika. Begitu kita bangun tidur langsung meditasi dan menyiapkan diri kita, menyiapkan energi kita secara positif di dalam tubuh. Karena bermeditasi itu kita memasukkan energi yang positif di dalam tubuh, sehingga kita bisa menghadapi semua isu, drama, masalah komunikasi dengan keluarga, anak,
mertua, belum yang dari tempat kerja, itu kita bisa menangani satu persatu dengan sabar, ya. Jadi kita mengisi energi dulu pagi-pagi ya. Iya, mengisi energi yang amunisi positif. dulu. Iya, harus di charge. Ini kayak baterai, kita harus charge gitu. Makanya malam sebelum tidur kita recharge lagi gitu. Kalau mereka yang sudah belajar meditasi yang sudah agak lama, kita bisa mempelajari teknik untuk memproteksi agar energi negatif itu tidak terserap dalam diri kita gitu. Nah itu harus itu ada ya. Jadi bagaimana menangkal energi negatif yang ada di sekeliling kita gitu. Benar. Wah itu harus ada kelas sendiri Mbak Helena. Kayaknya abis ini harus ada lagi deh. Ke Golden Space, ayo. Ya. Bicara soal Golden Space nih Mbak. Iya. Apa program Golden Space Indonesia during pandemi COVID ini Mbak? Nah during pandemic ini kita benar-benar operational wise itu very mungkin sama dialamin oleh Her World ya. Yang harus ke kantor sekarang di rumah, buka studio di rumah ya Santika. Buka studio, cari lighting, ganjel handphone. Ini sorry loh, ini ada ring light mungkin pantul di kacamata. It's okay, tapi kelihatannya bright banget Mbak, bagus. Iya, jadi saya juga yang agak sedikit gaptek gitu, jadi harus bikin studio di rumah supaya kita tetap beroperasional, dan sekarang kita mengalihkan semuanya online gitu kan. Oke, itu it works ya Mbak ya, online dengan it works. Iya, nggak harus ketemu. Nggak harus ketemu, bahkan kita private session, bahkan kita juga membantu pasien COVID saat ini. Pasien gitu. COVID di rumah sakit. Pendampingan. Iya, kita bisa memberikan private sessions dengan membawa laptop atau dengan mobile phone, dan kita bantu dengan pernafasan dan meditasi untuk mereka, karena biasanya mereka cemas ya, takut makin sesek ya, makin sesek, takut akan kematian karena dia berada di sekitarnya itu kan pasien-pasien ini ya. Jadi ada rasa takut dan cemas yang luar biasa. Ketakutan pun ininya sumbernya banyak sekali. Nah, kami melakukan private session dengan pasien COVID juga. Terus kita mengadakan kelas-kelas, dan juga kami mengadakan free meditations juga untuk membantu teman-teman semua yang di luar yang stres saat ini menghadapi ketidakpastian dan kecemasan semua. Kami juga melakukan free meditation ke rumah sakit untuk health, untuk paramedik untuk membantu mereka. Karena dalam situasi ini mereka yang berada di garda terdepan dan paling rentan menghadapi resiko terkena COVID-19 ini. Jadi mereka harus membangun positivity-nya ya. Iya, jadi secara meditasi pun secara ilmiah ada research-nya bahwa dengan kita bermeditasi dan menenangkan diri, kita akan membangun antibodi di dalam tubuh kita. Meditasi membangun antibodi ya? Membangun antibodi, dan sehingga membantu kekebalan tubuh kita menghadapi virus seperti ini ya. Juga karena dia menurunkan tingkat stres. Stres adalah faktor yang paling buruk yang menurunkan resiko kita terkena penyakit kan. Ya. Meningkatkan resiko kita terkena penyakit. Iya, stres itu menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Jadi jangan stres saat ini. Jauhi stres ya. Jauhin stres karena kita jadi malah makin rentan. Makin rentan terhadap pandemik ini. Di sini rupanya viewers kita banyak yang pemula, Mbak. Ada yang tanya bagaimana caranya memulai meditasi bagi pemula. Apakah ada apps atau ada entah itu apa yang bisa membantu para pemula ini untuk memulai membiasakan diri untuk meditasi? Apps banyak sekali ya, yang international apps untuk meditasi banyak sekali, tetapi saya sarankan untuk ikut kelas yang bisa guide kita bagaimana meditasi secara benar. Ikut aja The Golden Space dengan online meditation. Kami punya free online meditations, tapi juga ada kelas-kelas setiap hari, setiap pagi dan malam. Dan topik-topiknya macam-macam, Santika, sesuai dengan isu-isu dalam hidup kita. Ada topik relationship, nah ini paling banyak, paling ramai kelasnya. Laku keras ya? Laku keras. Terus yang kedua, yang laku juga yang wealth, mengenai keuangan. Ini juga laku keras karena situasi seperti ini kita banyak insecurity dengan faktor finance, right? Keuangan, mengenai kerja, mengenai kesehatan.
mengenai keseimbangan dalam hidup, dan ada juga meditation for beginners. Ada juga. Ya ada. Jadi ikut aja kelas-kelas tersebut. Kalau masih pengen coba aja ikut yang free class. Oke. Jadwalnya ya, bisa dilihat di mana, Mbak? Di www.thegoldenspaceindonesia.com. Oke, itu websitenya, atau di Instagram mungkin ya? Atau at di the Golden Instagram, Space. yang The Golden At the Golden Space Indonesia ya. Oke. Itu biasanya kelasnya terbuka untuk umum atau harus registrasi dulu? Bisa terbuka, mau drop in 1 kali aja bisa, atau per minggu, atau per bulan membership, atau per tahun membership. Kita semua punya option seperti itu. Oke. Ya. Wah, seru banget nih. Tadi yang stres di rumah katanya mau meditasi, tapi ada suami jadi stres nggak bisa meditasi. Bukan stres. Ada suami jadi nggak tenang untuk meditasi. Itu gimana Mbak triknya? Iya, memang susah ya kalau di rumah ya kita, apalagi yang tinggalnya di apartemen ya. Kalau udah ribut sama pasangan kan kita belok kiri ketemu lagi, nggak bisa lari, gitu kan ya. But suggestion saya adalah yang tadi, mencari spot kecil aja, nggak usah besar-besar, dengan bantal ini, dimana kita bisa berdiam diri. Jadi kita kalau bisa bangun lebih pagi, atau kita lakukan pada saat sudah tidur gitu ya, pada saat anak-anak tidur. Jadi kita ada ketenangan sendiri. Ya memang harus pintar-pintar cari waktu ya. Atau kunci kamarnya deh sebentar gitu kan ya. Kita harus menyayangin diri kita dulu. Kalau kita sabar, kita tenang, penuh cinta, otomatis keluarga kita akan merasakan energi kita, frekuensi kita, Santika. Jadi dimulai dari diri kita sendiri ya. Kalau kita marah-marah itu otomatis nanti anak-anak jadi cranky. Cranky, suami juga cranky. Betul, karena itu saling berhubungan ya, resonansinya ya Mbak ya. Namanya juga satu keluarga ya. Iya, energi kita itu sebenarnya bisa ditransfer ke orang lain. Energi itu sebenarnya bagaimana caranya Mbak? Ya Santika, kalau Santika happy and I'm sitting around you and talk, I'm going to be very happy. Tapi kalau Santika sedih, marah-marah, datang kesel gitu kan ya, di ini ke kantor, staff pasti merasakan, Santika. Jadi sebenarnya kalau lagi kesel lebih baik jangan ketemu orang ya Mbak? Nggak juga, you have to clear it. You have to clear that. Cepet-cepet clear diri sendiri. Kalau kita udah tahu tekniknya, kita switch bagaimana supaya kita bisa menjadi tenang kembali, menghadapi meeting ataupun apa dengan tidak membawa energi itu. Paling gampang tekniknya adalah pernapasan, Santika. Jadi kita stres, kita marah-marah, langsung kita balik ke pernapasan. Like really deep breath, tarik nafas yang dalam, tahan, and breathe it out. Atau kita keluarkan suara. Nah itu energi yang di dalam, kekesalan kita, amarah kita itu kita keluarkan. Karena kalau kita nggak keluarkan, itu akan numpuk di dalam. Tetap di sana. Jadi selalu balik ke breathing exercise-nya. Ya, kalau tiap hari kita lakukan, setidaknya kita punya bekal energi positif yang cukup untuk menghadapi satu hari itu at least ya. Iya. Jadi kita udah tahu nih, kita akan menghadapi meeting, wah ini orangnya energinya negatif nih. Jadi kita udah siap-siap dulu deh gitu ya, untuk bagaimana menghadapi orang ini gitu ya. Itu dengan energi yang positif ya. Oke Mbak, terima kasih banget bincang-bincangnya hari ini Mbak Helena. Thank you Santika. Ya. Masih ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan untuk viewers kita hari ini Mbak Helena? Saya sih mungkin pesan ya, menyayangi diri kita sendiri dulu, Santika. Karena kita kebanyakan, apalagi wanita, selalu bekerja mengorbankan diri buat orang lain, buat suami, buat anak, buat kerja ya, belum teman-teman, sosial, orang tua dan lain-lain, sampai kita kadang-kadang melupakan diri kita sendiri. Jadi it's time for us now to love ourselves more, to take care ourselves, untuk menjaga diri kita dulu,
baru kita bisa memberikan cinta kita, energi positif kita, melakukan aktiviti kita dengan lebih baik, membawa impact yang lebih besar buat dunia, buat bumi, buat humanity. Itu penting sekali. Tapi yang pertama kita bereskan dulu diri kita sendiri ini. Ya, itu yang penting ya. Bereskan diri kita sendiri. Iya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, bersih-bersih. Seperti bumi sedang bersih-bersih. Ya, kita juga dalam skala yang lebih kecil, kita juga harus berusaha secara mindful, kita bersih-bersih juga apa yang ada di dalam diri kita sendiri, supaya nanti keluarnya akan lebih menjadi sebuah manusia baru yang lebih baik gitu ya Mbak? Betul, betul sekali. Oke, terima kasih banyak bincang-bincangnya hari ini. Sudah jadi tamu di Ngobrol bareng Her World hari ini. Kita bikin lagi sesi berikutnya ya Mbak. Kayaknya masih banyak yang harus dibahas. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Kartini. Have a good day Mbak Helena. Yes. Bye. Bye.